Halo semua, selamat pagi. Selamat datang di acara talk show PKM Teknik di hari yang pertama. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Laksita Kirana dari PKM Kolonel FT dari jurusan Teknik Elektro Angkatan 2020. Sebelumnya, saya akan menyapa kalian semua. Apa kabar hari ini? Apakah baik-baik semua? Semoga tetap diberi kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas hari ini. Kemudian pada acara kali ini, kita sudah menghadirkan 3 pembicara dengan prestasi yang sangat membanggakan bagi kampus kita tercinta. Yang pertama ada dari PKMM, ada Mas Muhammad Syafiullah. Selamat pagi, Mas. Halo, selamat pagi. Oke, kemudian di PKMK ada Mas Nur Ismail Rizkiawan. Selamat pagi, Mas. Halo, selamat pagi. Dan pembicara yang terakhir dari PKMKC ada Mas Ahnaf Lutfan. Selamat pagi, Mas. Pagi. Kemudian pada acara kali ini sebelumnya kita beralih ke pembicara yang pertama, yaitu dari PKMM, yaitu Mas Muhammad Syafiullah, diberi waktu selama 45 menit. Untuk Mas Syafiullah dipersilahkan. Oke, terima kasih dari teman-teman dari KTA ya. Sebelumnya izin saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan ya, saya panggilannya Yopi dari Fakultas Kehutanan. Di sini kemarin dimintai bantuan untuk sharing kepada teman-teman mengenai PKMM khususnya ya. Dan sesuai di arahannya itu memang katanya kecondongannya arahnya diskusi ya. Jadi nanti mungkin bisa dipantik saja gitu bagaimana nanti arah obrolannya. Karena memang tidak menyediakan PPT ya. Jadi nanti kita ngobrol santai saja gitu. Kemudian untuk langsung saja ya mungkin masuk ke PKMM. Dan buat teman-teman mungkin yang belum tahu informasi untuk panduan 2021 sudah keluar ya. Dan di situ bisa mulai dibaca-baca untuk teman-teman semua. Dan sebelumnya untuk memulai di bagian PKMM, teman-teman di sini izinkan lagi memperkenalkan diri ya. Kemarin berkesempatan untuk berdinamika atau menjalankan program dari PKMM itu sendiri dan alhamdulillahnya bisa sampai ke Pimnas dan bisa memberikan medali. Dan di sini mungkin kita sharing aja gitu. Bisa dimulai dari moderator, nanti bisa dipantik bagaimana arah obrolannya, jadi nanti lebih enak atau teman-teman yang lain bisa mulai obrolannya gitu ya. Untuk sekilas dari PKMM teman-teman yang perlu digarisbawahi di sini adalah pengabdian masyarakat ya. Pengabdian masyarakat itu memang sangat luas sekali artiannya gitu ya. Dan simpelnya teman-teman di sini bagaimana kita berkolaborasi, mengajak partisipasi aktif dari masyarakat, dan dari interaksi itu antara mahasiswa dan masyarakat memunculkan solusi gitu ya. Dan garis besar lainnya adalah yang sering terjadi, kita sebagai mahasiswa terkadang datang ke masyarakat sudah membawa ide dan solusi gitu. Dan ide dan solusi itu tidak hadir dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah, di sini banyak sekali kemarin pengalaman di Pimnas juga yang idenya sangat luar biasa, bagus-bagus, bahkan luar biasa idenya ya. Inovatif sekali gitu. Tapi itu muncul dari pihak mahasiswanya gitu, bukan dari pihak masyarakat. Maka di situ menjadi hal yang sangat signifikan karena kan poin penting dari pengabdian masyarakat ini adalah bagaimana mahasiswa menjadi fasilitator ya. Bagaimana mahasiswa bisa memantik arah diskusi masyarakat, kemudian masyarakat bisa merumuskan sendiri kira-kira apa sih poin masalah yang mereka alami, kemudian kita bersama-sama merumuskan solusi, dan alangkah lebih baiknya ketika solusi itu muncul dari masyarakat atau keinginan masyarakat sendiri berdasarkan potensi yang mereka miliki. Jadi itu mungkin awalan aja ya untuk PKMM secara garis besarnya. Oh iya, Mas, ini kan berhubung berbincang tentang PKM kan. Setahu saya sih, kalau PKM sendiri kan sibuk banget kan. Terus apa sih yang buat motivasi Mas ikut PKM?
Oke, untuk sharing aja ya, sebenarnya kan saya udah ikut PKM tuh sejak maba dan kebetulan baru bisa itu di udah semester akhir ini ya. Apa sih motivasinya? Sederhana teman-teman. Kalau dari saya pribadi ya, sebagai mahasiswa yang sangat luar biasa bersyukur sekali bisa masuk ke Universitas Gadjah Mada, sedangkan ada ribuan bahkan puluhan ribu teman-teman lainnya yang belum bisa berkesempatan hadir di sini, berkesempatan berdinamika dari sana muncul gitu ya, yang katanya Universitas Gadjah Mada tuh universitas kemasyarakatan dan sebagainya gitu. Muncul motivasi bahwa masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita gitu. Meskipun hanya sekedar memberikan informasi, itu bisa sangat signifikan berpengaruh kepada masyarakat. Motivasi lain itu, ini juga saya pribadi, kebetulan kan menjadi salah satu penerima beasiswa bidik misi ya. Bidik misi itu kan beasiswa yang dibiayai oleh negara dari masyarakat. Nah, di situ muncul sebuah titik balik bahwa wah, aku sudah bisa berkuliah berkat bantuan dari negara yang itu difasilitasi oleh uang pajak rakyat gitu. Kita sebagai mahasiswa kenapa enggak untuk memberikan feedback, berupaya untuk memberikan feedback kepada masyarakat, entah itu sekedar ilmu pengetahuan, entah itu sekedar memberikan akses informasi dan sebagainya. Nantinya tujuannya agar masyarakat itu bisa mampu istilahnya memberikan kepada masyarakat itu akses pengetahuan dan mereka bisa bergerak, bisa berdaya gitu. Itu ini ya yang normatifnya gitu. Dan yang lainnya motivasi juga soal PKM ini. Dan kebetulan di fakultas saya kan masih sangat sedikit yang antusias. Di awal-awal mahasiswa baru itu ada motivasi bahwa saya harus berbuat untuk fakultas gitu. Memberikan lah istilahnya, memberikan sesuatu fakultas dan dari sana muncul semangat. Karena memang benar tadi motivasi itu sangat penting ya untuk melandasi teman-teman khususnya di PKM. Karena mungkin di sini juga ada yang berpengalaman di PKM tuh prosesnya cukup panjang dan itu butuh motivasi di setiap waktunya karena nanti bakal ada revisi dan lain sebagainya, tapi tetap harus termotivasi. Jadi memang pesan saya buat teman-teman di sini harus punya motivasi yang kuat gitu ya, untuk ikut PKM di sini. Wah, berarti sibuk banget ya Mas PKM, terus bagi waktunya sama kuliah gimana tuh Mas? Oh ya, benar ya. Karena PKM ini kan prosesnya panjang ya. Ini udah mulai, nanti akan berjalan mungkin sepanjang hampir 6 bulanan gitu. Karena untuk tipsnya sendiri, bagaimana sih cara bagi waktu antara PKM dengan kesibukan akademik ya. Apalagi mungkin teman-teman teknik di sini ada yang banyak praktikumnya dan sebagainya. Saya sendiri kan dari kehutanan yang gitu, Saintek lumayan banyak praktikumnya. Bagaimana sih cara membagi waktunya gitu teman-teman. Disinilah fungsi tim gitu ya. Di PKM ini kan ada fungsi tim. Nah, jadi di sana memang dari awal sudah benar-benar disatukan visinya bahwa kita nggak boleh setengah-setengah di PKM ini gitu. Bahwa kita punya visi dan punya target. Nah, dari sana udah mulai ini dipilah-pilah, dispesifikasikan. Teman-teman kira-kira jadwalnya selama PKM ini apa saja? Jadwal-jadwal besar, mungkin jadwal praktikum besarnya yang nggak boleh diganggu sama sekali itu di mana aja dan siapa aja. Nanti bisa saling backup satu sama lain gitu. Jadi tidak jadi Superman ya, tapi super team gitu. Jadi teman-teman di PKM ini untuk membagi itu usahakan untuk bagi job desk. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bikin timeline. Karena kan kita terlena gitu ya, sudah bikin proposal, misal proposalnya sudah dinai, mudah-mudahan didanai gitu. Kadang kita terlupa bahwa deadline-nya itu atau jadwalnya itu terus datang, jadwal akademik terus bertumpuk-tumpuk. Nah, di awal tuh udah di set time sih. Bagaimana kita membuat timeline agar udah bisa gitu. Kapan kita membahas PKM bareng, kapan tugas PKM ini dikerjakan oleh si A, oleh anggota tim yang B, nah, agar nanti bisa saling backup satu sama lain. Jadi sederhananya tipsnya begitu sih, bagaimana kita memanajemen waktu dan juga bagaimana kita bisa memanajemen tim. Soal kesibukan itu kan relatif ya teman-teman. Mungkin begitu. Wah, berarti benar-benar harus bisa memanage waktu banget ya Mas. Iya, tapi jangan dibikin ini ya, jangan dibikin sepaneng juga, bikin santai aja gitu. So, kalau kita udah senang gitu ya, udah suka meskipun secapek apapun pasti bisa meluangkan waktu. Dan juga kalau misal niat kita udah baik ikut PKM ini, ya mudah-mudahan insya Allah nanti bakalan dipermudah gitu. Oh ya Mas, dengar-dengar Masnya tuh juara di
PIMNAS 33 ya Mas. Terus dapat medali apa sih Mas, sama judulnya apa, terus bidangnya apa gitu sih. Oke. Alhamdulillah di PIMNAS 33 ini kemarin mendapat medali emas untuk presentasi ya. Dan juga yang tidak disangka-sangka juga dapat medali perak di poster gitu. Dan untuk judulnya sendiri tuh judulnya Gohani, teman. Pemberdayaan ibu-ibu ya, perempuan desa hutan dengan budidaya lebah tanpa sengat di Gunung Kidul gitu. Jadi program ini itu bagaimana memberdayakan spesifiknya ke ibu-ibu gitu, yang memang mungkin sedikit jarang dijamah gitu ya, atau sedikit tidak mendapatkan fokus. Nah, di sana itu kita benar-benar bagaimana brainstorming dengan masyarakat dan ide itu muncul gitu. Untuk budidaya lebah tanpa sengat mungkin teman-teman seringnya taunya ini ya, lebah yang bersengat itu ya. Lebah tanpa sengat nih biasanya cukup tidak familiar gitu. Kalau bahasa Jawanya itu lebah kelanceng mungkin ya, kalau teman-teman pernah dengar gitu. Nah, jadi memang dan juga untuk yang kemarin itu memang agak berbeda teman-teman untuk PIMNASnya kan. Karena pandemi, daring, dan itu juga tantangan yang luar biasa gitu. Bagaimana kita harus beradaptasi dengan kondisi tersebut gitu. Dan untuk sebenarnya yang tidak disangka-sangka itu untuk poster ya, karena memang itu revisi ratusan kali mungkin untuk bikin posternya dan belum ada pengalaman sebenarnya untuk bikin poster. Dan alhamdulillahnya bisa mendapat salah satu medali gitu. Memang kuncinya di sini teman-teman sedikit tips juga. Misal teman-teman sudah mau ingin ikut PKM itu ikuti benar-benar dosen pembina. Dosen dari UGM itu yang memberikan arahan apapun koreksinya. Coba teman-teman ikutin. Walaupun itu teman-teman merasa wah, enggak pas nih gitu. Tapi percayalah, mereka lebih berpengalaman dan lebih tahu. Mungkin itu. Wah, berarti benar-benar harus nurut kata pembina ya Mas ya. Terus kemudian kan itu masuknya PKMM kan ya Mas. Nah, berarti itu kayak waktunya tuh berarti seberapa lama sih Mas? Kan itu harus terjun ke masyarakat sendiri, terus dari nemuin idenya berapa lama sih Mas? Oh iya, untuk PKMM sendiri kemarin itu ide saya itu sebenarnya udah lama ya dari teman-teman tim gitu. Dan itu sudah apa ya, di brainstorming sejak lama tentang ide itu gitu. Dan untuk timeline waktunya itu memang untuk kemarin itu agak berbeda dari yang lain ya. Berbeda dari mungkin untuk PKM 2021 ini dan untuk PKM 2019 yang kemarin, karena kan itu memang masa-masa transisi. Awalnya kami udah sedikit pesimis karena lama tidak ada kabar mengenai follow up dari PKM ini ya. Dari transformasi luring menjadi daring. Jadi selama penyusunan proposal itu masih luring. Jadi kita bisa berinteraksi dengan masyarakat dan itu waktunya mungkin sekitar 1-2 bulanan gitu. Dan kemudian di bulan-bulan Agustus ya, yang biasanya itu mungkin bulan April atau apa itu udah pengumuman pendanaan, dan di 2020 kemarin itu Agustus awal September kalau nggak salah itu pengumuman. Kita jalanan programnya itu langsung beradaptasi dengan daring ya. Jadi kita benar-benar daring, bagaimana itu mencari kontak yang kemarin kita datengin, kita berkomunikasi, bikin WA group, kemudian bikin bagaimana menjalankan solusinya. Untuk waktunya itu sangat singkat untuk kemarin ya, dari mungkin awal September, Oktober, November. Nah, 3 bulanan lah kita menjalankan program yang itu full daring gitu. Memang sedikit menantang dan mudah-mudahan kedepannya ini kayaknya setelah saya baca-baca yang panduan itu untuk waktunya kayaknya sedikit kembali seperti semula ya, karena sudah tertata gitu, nggak kayak yang 2020 kemarin yang masih adaptasi. Dan di 2021 nanti ada 2 skema kalau yang saya baca itu di panduannya, ada kemungkinan daring dan ada kemungkinan luring, tapi untuk timelinenya sepertinya sudah kembali seperti yang awal yang lebih tertata begitu. Oh iya, kan pasti kemarin pas PIMNAS tuh dibagi-bagi per kelas kan ya Mas. Itu tuh Ya, di kelasnya sendiri tuh ada saingan yang buat master berat ya sih, kayak judulnya mungkin lebih menarik ataupun gitu. Oh, ada iya. nggak sih Mas? Benar banget. Iya benar. Di PIMNASnya itu nanti dibagi kelas-kelas begitu ya. Dan untuk saingan sendiri ada.
saingan terberat tuh kalau nggak salah kemarin, ini analisis tim kami ya, karena judulnya udah keren, terus video luarannya tuh juga keren banget gitu. Itu dari UB itu, dari Universitas Brawijaya, dan memang wah ini saingan terberat nih, jangan sampai kita bisa kalah gitu. Ini judulnya itu kalau nggak salah ini ya, mereka itu bikin tepung kalau nggak salah, bikin tepung dari kulit apel. Nah, dari kulit apel. Jadi juga sedikit tips ke teman-teman mungkin ya, sharing aja soal saingan dan soal uh, membaca lawan gitu. Jadi tim kami itu sebelum presentasi, terus sebelum setelah masuk PIMNAS itu langsung mengkalkulasikan kira-kira saingan kita senasional tuh ada berapa. Waktu itu dihitung ada 86 tim senasional yang PKMM yang lolos gitu. Dan yang kami baca itu yang 20 tim di kelas kami gitu. Kami kan masuk di kelas PKMM 1. Di situ kami benar-benar teliti, benar-benar dibedah kira-kira kelemahan tim ABCD sampai 20 tim itu apa saja dan apa yang perlu kita tambahkan, apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita adaptasikan dari kekuatan tim mereka. Jadi itu sih memang mungkin rival UGM ya. Dan memang saya akui teman-teman dari UB itu bagus dalam penyampaian narasinya, kemudian dalam penyampaian videonya. Namun ada mungkin kelemahannya tadi, poinnya tadi, apakah solusi itu berasal dari masyarakat atau tidak. Itu saingan terberat dari analisis kan. Wah, gitu ya Mas. Terus kesannya menang di PIMNAS itu gimana sih Mas? Apa bangga banget? Terus setelah PIMNAS tuh apa yang dilakuin Mas? Bisa kan kayak yang ngabarin keluarga, wah selamat gitu, ada self reward gitu juga kan? Iya, yang pasti seneng ya, alhamdulillah bersyukur sekali gitu. Karena memang mungkin untuk saya pribadi ini cerita yang maksudnya cerita yang manis di akhir semester gitu kan. Saya mencoba ikut PKM tuh dari maba ya. Dari angkatan pertama saya ikut PKM, awalnya itu PKM penelitian, belum lolos, kemudian ada PKM KC, sampai didanai saja. Ikut PKMT belum lolos, akhirnya di tahun terakhir nih bisa, alhamdulillah bisa masuk PIMNAS dan bisa mendapatkan medali. Dan itu mungkin sangat senang sekali ya, bersyukur sekali di sana. Untuk apa ya? Ya tidak ada yang terlalu berlebihan sih untuk dirayakan karena kami juga sudah berupaya maksimal dan punya perencanaan, memang punya target gitu, dan ya bersyukur saja bisa mendapatkan itu gitu. Terus itu kan di tahun pertama kan Masnya nggak lolos tuh. Itu apa yang nyemangatin Masnya biar lebih mau di tahun lagi ikut? Biasanya kan kebanyakan percobaan pertama gagal langsung down, terus udah malas lagi. Buat lagi itu gimana sih Mas? Oke. Memang yang perlu digarisbawahi tadi ya, yang saya tekankan di awal tuh soal motivasi. Kalau sudah motivasi itu muncul dari diri kita dan itu mengakar kuat, menjulang tinggi. Kalau menjulang tinggi ntar UGM. Kalau motivasi itu udah mengakar kuat gitu, apapun tantangannya, teman-teman akan merasa, wah saya harus coba lagi nih gitu. Berhubung yang PKMP penelitian itu kan memang sulit ya untuk di kehutanan sendiri kan, mungkin saingannya dengan teman-teman dari farmasi, teman-teman dari medika gitu. Motivasinya tersendiri ketika saya gagal, wah saya harus coba lagi nih gitu. Karena kan masih banyak bidang ya. Coba deh di bidang yang lain gitu. Karena memang motivasi awal saya kan ingin memberikan dampak atau ingin memberikan sesuatu lah untuk fakultas ini. Yang kebetulan kemarin tuh udah vakum sekitar hampir 10 tahun mungkin ya. Tidak pernah ikut PIMNAS, tidak pernah mendapatkan medali. Dari sana mungkin muncul motivasi yang kuat gitu. Motivasi sih yang mendasarinya untuk bisa bangkit, untuk coba lagi gitu. Oh iya Mas, terus ini kan banyak juga yang maba-maba udah pengen ikut PKM kan Mas. Nah itu kan mereka masih pada online tuh dari awal juga. Itu gimana sih Mas tipsnya buat nyari teman setim yang serasa cocok gitu sih Mas? Oh iya, memang sangat menantang ya ketika kita, untuk yang maba mungkin baru masuk dan hanya ketemu via online gitu untuk dapet tim gitu kan. Memang untuk tim PKM kan butuh bonding dan sebagainya. Nah, ada 2 tips. Pertama, cari temen yang memang sudah dekat sebelum itu, atau bisa temen SMA yang masuk UGM bareng gitu, atau teman dekat yang
selama interaksi online itu merasa cocok, merasa punya satu visi. Atau ada opsi lain yang opsi kedua itu ada teman-teman ini punya ide dulu gitu. Perseorangan dulu, teman-teman punya ide gitu, punya gagasan. Saya mau ikut PKM, misal PKMK gitu, kewirausahaan. Saya punya gagasan begini. Dan biasanya kan kalau PKM Center atau PKM Corner kan memfasilitasi untuk tim ya. Nah, nanti dibuka aja kayak bikin BC-an. Dicari teman-teman yang misal dicari dari fakultas ABC untuk jadi tim saya dengan gagasan seperti ini gitu. Nah, dari situ akan terjaring tim yang punya landasan profesionalitas mungkin. Bagaimana dia memang benar-benar mau ikut PKM dan benar-benar ingin jadi bagian tim. Gitu. Kalau yang ikatan pertemanan kan mungkin bisa ini ya, lebih ke kekeluargaan dan sebagainya. Atau yang punya asrama mungkin yang sudah masuk beasiswa tertentu itu bisa. Dan karena di PKM awal saya yang maba itu memang kedekatannya dari teman satu asrama, jadinya lebih enak untuk ngobrolnya. Terus kalau setelah ketemu teman setim tuh Mas, itu cari dosen pembimbing tuh susah nggak sih Mas? Oh ya, untuk dosen pembimbing itu menurut saya sangat relatif mudah ya teman-teman, karena memang kebanyakan dosen pembimbing itu kan sangat antusias ketika ada mahasiswanya yang mau ikut PKM dan mau menghubungi terlebih dahulu gitu. Dan untuk tipsnya dosen, teman-teman di sini juga udah disosialisasikan tentang dosen pembimbing. Usahakan memang dosen pembimbing itu sesuai dengan tema PKM teman-teman dan juga nantinya searah dengan ketuanya begitu. Ketika ketuanya misalnya dari Fakultas Teknik, maka dosen pembimbingnya juga dari Fakultas Teknik. Untuk tingkat kesulitan menurut saya mudah teman-teman, karena memang sejauh ini sebagian besar dosen tuh sangat antusias ketika dimintai bantuan untuk bisa membimbing gitu. Kecuali memang dosen yang sedang lanjut studi atau sedang memang punya proyek besar yang itu jangka panjang tidak bisa konsentrasi untuk ke PKM ini begitu. Secara umum memang menurut saya mudah untuk cari dosen pembimbing. Khususnya di UGM juga difasilitasi dengan sangat baik. Oh, berarti kalau misalnya kita udah ketemu ide terus tanya-tanya ke dosen gitu, dosennya kayak langsung mau gitu ya Mas? Benar. Nggak ini ya, bukan langsung mau gitu juga. Mungkin ada sebagian dosen yang responnya berbeda-beda. Dan mungkin di sini juga bisa dibantu oleh teman-teman dari PKM Corner, Teknik gitu ya, atau nanti ada bantuan dari PKM Center. Karena kan nanti seperti ada apa ya, biar nggak satu-satu gitu teman-teman nanti nge-PC dosen-dosen gitu. Dan dari teman-teman PKM Corner Teknik bisa mengumpulkan dulu data teman-teman yang sudah siap punya ide, punya tim. Ada yang punya tim tapi nggak punya ide, atau punya ide doang tapi nggak punya tim. Nanti mungkin bisa didiskusikan bersama gitu. Bagaimana yang udah punya ide dan punya tim ini bisa diarahkan ke dosen-dosen yang sesuai dengan yang tema yang mereka berikan. Karena mungkin kan maba belum tahu ya. Nah, misal dosen di teknik tuh dosennya apa aja sih? Spesifikasi keilmuannya apa aja sih? Nah, dari situ mungkin bisa dipetakan gitu dari teman-teman yang sudah punya tim, punya tema untuk diarahkan ke dosen pembimbing. Nah, ini mungkin bisa dibantu oleh teman-teman dari PKM Corner atau nanti dari PKM Center. Dan untuk teman-teman yang sudah punya tim, semangatnya sudah ada tapi idenya belum, nanti mungkin dosen juga bisa bantu untuk nge-brainstorming, memberikan tema atau memberikan masalah gitu, dan nantinya teman-teman merumuskan solusinya. Nah, mungkin seperti itu sih untuk kemudahannya. Wah, ternyata udah termasuk nggak susah juga ya Mas. Terus kan Masnya lebih ke Pinas kan. Itu Masnya juga ikut lomba lain nggak sih selain ikut PKM gitu? Oke. Mungkin lomba-lomba kecil yang lain tuh seperti lomba IC gitu ya, lomba-lomba IC. Ya biasalah, ada beberapa lomba IC yang pernah diikuti. Dan mungkin juga yang membuat saya mungkin lebih tertarik ke pengabdian masyarakat itu, sempat ada cerita yang ketika ditolak PKM penelitian itu, saya melihat ada program hibah bina desa. Itu mungkin teman-teman di sini yang sudah familiar dengan itu ya, namanya PHBD. Kalau sekarang mungkin PHP 2D namanya gitu. Jadi itu juga semacam program dari Dikti. Di situ juga mengusulkan program untuk pembinaan sebuah desa, dan alhamdulillahnya di tahun 2018 kemarin
sebagai obat untuk PKM penelitian yang ditolak mentah-mentah itu ya. Karena saya ikut itu membentuk tim juga dan akhirnya bisa didanai juga dan juga akhirnya juga bisa mewakili UGM. Dan biasanya tuh UGM itu hanya mendelegasikan 2 tim setiap tahunnya di PHBD itu. Dan untuk lomba-lombanya sih nggak terlalu banyak ya, mungkin cuma lomba essay, lomba business plan dan begitu. Terus kalau udah pernah ke lomba-lomba gitu kan Mas, terus bedanya timnas sama lomba-lomba gitu apa sih Mas? Kan ada juga tuh yang lomba-lomba kayak inter-inter juga gitu. Nah itu bedanya terletak di mana sih Mas? Oke. Mungkin bedanya lebih ke ini ya. Lebih ke apa ya? Pengakuannya, kemudian lebih ke gengsinya gitu ya. Soalnya kan teman-teman tahu sendiri bahwa PKM atau PIMNAS ini setiap tahunnya selalu digaungkan oleh universitas-universitas se-Indonesia. Dan ini juga langsung ke, kalau sekarang ke Mendikbud ya, kalau dulu kan ke Dikti gitu. Dan itu memang sangat bergengsi dan menjadi ajang bersaing. Dan di situ mungkin nilai jualnya lebih tinggi dan punya privilege yang lebih besar gitu. Karena kan memang langsung di bawah Dikti atau di bawah Kemendikbud dan itu punya dampak untuk mengangkat, istilahnya mengangkat apa ya, mengangkat universitas lah gitu, membawa nama baik universitas dan itu nanti berkolerasi dengan, kalau nggak salah, dengan akreditasi atau apa gitu, dan itu bisa mengangkat nilai UGM sendiri dan membawa kebanggaan tersendiri sih untuk kita gitu. Karena kan memang kalau lomba-lomba lain mungkin ada di bawah lembaga non pemerintah dan sebagainya. Oh begitu ya Mas. Terus kemudian terakhir nih Mas, kata-kata yang membuat supaya dari anak-anak berjuang PKM 2021 supaya lebih termotivasi untuk ikut dan tahan terhadap beberapa tahapan yang mungkin terkesan lama dan panjang, itu gimana Mas? Oke teman-teman, sebelum ke kata-katanya, ini sedikit gambaran juga bahwa PKM atau PIMNAS ini juga mempunyai kelebihan. Misal ketika kita sudah dapat emas gitu, atau bisa dapat medali, itu memang mempunyai nilai plus untuk teman-teman nanti ketika di pasca kampus gitu. Nanti bisa dibuat untuk daftar beasiswa, LPDP dan lain sebagainya, itu menjadi nilai tersendiri buat kita gitu. Dan juga di ranah UGM juga akan mendapat apresiasi yang sangat tinggi buat teman-teman yang berhasil di PIMNAS dan mendapatkan medali. Dan untuk sedikit penyemangat saja, coba dari sekarang mungkin digali motivasi terkuat gitu. Nggak masalah misal motivasi bisa naik pesawat terbang gara-gara PIMNAS yang luring, entah PIMNASnya di luar Jawa dan sebagainya atau apapun itu gitu. Ya pertama galilah motivasi sedalam mungkin, dan karena dari sana muncul semangat gitu. Karena semangat ini hanya bisa dipupuk oleh motivasi itu sendiri gitu. Dan buat teman-teman di sini yang misal bingung, masih belum punya ide, manfaatkanlah UGM ini teman-teman. Karena syukurilah juga bahwa di Universitas Gadjah Mada ini banyak orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa, pemikiran-pemikiran yang sangat bagus. Teman-teman bisa manfaatkan itu untuk berkolaborasi, mencari ide dan sebagainya gitu. Garis besarnya adalah PKM ini sangat sangat bermanfaat teman-teman untuk melatih soft skill teman-teman, melatih hard skill teman-teman, dan juga manfaatnya nanti bisa dibawa di pasca kampus juga. Dan dari sini juga teman-teman bisa dapat apresiasi, bisa dapat reward yang cukup luar biasa gitu. Maka dari situ pupuklah motivasi dari sekarang, karena dengan motivasi, dengan perjuangan yang totalitas, teman-teman insya Allah akan mendapatkan reward atau hasil yang maksimal dan diinginkan. Mic-nya belum di on. Maaf Mas. Ya, kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan langsung kepada pembicara, bisa melalui fitur Raise Hand pada Gmeet. Baik, yang sudah raise hand boleh on cam dan mengajukan pertanyaannya sendiri gitu. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya salam kenal Mas, aku Ade gitu dari Teknik Kimia Angkatan 2019 Mas. Jadi mau bertanya nih Mas, ini kan aku niat
pengen banget ikutan PKM ya, Mas. Cuman belum kepikiran idenya apa, Mas, gitu. Terus setelah mendengarkan cerita dari Mas Ade tuh aku kayak jujur aku juga masih di misi seperti Mas gitu. Jadi aku tuh kayak punya pemikiran yang sama lah gitu, punya visi dan misi yang sama kayak di awalnya Mas kayak bilang tadi tuh ya kita diberi beasiswa oleh pemerintah dan kita harus punya kontribusi besar gitu bagi masyarakat ke depannya. Dan nah mungkin melalui PKM gitu. Nah mungkin aku mau nanya sih Mas, bagaimana sih Mas cara memunculkan ide gitu? Ya kan aku sekarang tuh masih ngambang gitu Mas, masih kayak ngambang PKM apa gitu. Terus idenya seperti apa yang bagus gitu. Terus bagaimana sih Mas cara memunculkan ide gitu Mas? Dengan mungkin udah berapa waktu lagi itu mau ditutup juga kan Mas dengan jualan proposal segala macamnya gitu. Mungkin dari Mas gimana cara efektif, gimana cara untuk memunculkan ide gitu Mas. Terima kasih Mas. Langsung dijawab ya, moderator. Iya Mas, langsung dijawab aja. Oke, salam kenal juga ya, wah luar biasa. Sedikit tips untuk ide ya teman-teman. Sebenarnya ada banyak jalan untuk ide itu. Yang pertama dari masalah, gitu. Karena kan ide ini muncul dari masalah, solusi ini muncul dari masalah gitu. Teman-teman bisa lihat masalah itu di sekeliling kita, di sekeliling teman-teman sendiri itu di lingkungan masyarakat itu pasti dari sebuah masalah itu muncul ide, muncul inovasi yang bahkan out of the box itu. Misal kayak kemarin itu ya. Kenapa saya terinspirasi untuk memberdayakan ibu-ibu di desa hutan? Itu karena kan memang ketika itu waktu saya praktikum ke lapangan bertemu dengan ibu-ibu desa hutan yang mereka rata-rata ibu rumah tangga, terus tidak punya pekerjaan tetap dan sebagainya, dalam tanda kutip kurang produktif dalam berkegiatan. Dari situ muncul rasa empati gitu ya. Bagaimana teman-teman bisa berempati di lingkungan sekitar, menemukan masalah itu, wah, saya harus bantu itu. Apa sih yang bisa saya berikan bantu atau memberikan akses informasi bahwa sebenarnya sumber daya mereka tuh cukup loh, sumber daya alam mereka itu sangat berpotensi untuk dikembangkan. Atau mungkin salah satu contoh lagi, ini juga pernah dapat emas di PKMM juga, kalau nggak salah di 2 tahun lalu ya. Nah itu target ke ibu-ibu pembatik. Nah ibu-ibu pembatik ini kan apa ya, sering menghirup nila apa malam itu untuk batik dan itu sangat berisiko untuk kesehatan hidung mereka. Nah, dari mahasiswa melihat masalah tersebut, mahasiswa mempunyai empati. Kemudian, wah bagaimana caranya saya memberikan edukasi kepada ibu-ibu itu untuk menjaga kesehatan hidung mereka itu karena sangat berbahaya ketika itu terjadi sangat terus-menerus gitu, bisa berpotensi penyakit dan sebagainya. Dari rasa empati ini akan muncul ide gitu. Dan dari bagaimana kita menangkap masalah di sekeliling kita, teman-teman teknik mungkin banyak sekali ya case-case di lingkungan sekitar itu yang bisa jadikan ide untuk dikonkretkan dalam bentuk proposal gitu. Jalan lainnya juga bisa dari brainstorming, ngobrol sama teman-teman gitu. Kira-kira apa sih isu sekarang yang perlu diangkat atau permasalahan problem apa sih, tergantung bidangnya juga ya. Mungkin untuk PKMM masyarakat itu tadi menitik beratkan ke bagaimana kita bisa menemukan masalah, bukan menemukan masalah, seperti bisa membidik kira-kira sektor apa nih yang bermasalah di masyarakat gitu. Dan kita perlu terjun ke sana, berkomunikasi, memfasilitasi masyarakat sehingga muncul solusi dari mereka sendiri gitu. Atau PKM-PKM yang lain. Dan yang ketiga itu bisa melalui dosen, teman-teman. Kalau di kehutanan ya biasanya itu ada namanya Gempita GR ber-PKM. Nah, di situ biasanya dari pihak dosen tuh memberikan isu-isu, memberikan masalah-masalah gitu ya kepada mahasiswa, dan dari sana nanti biasanya ketika ada yang tertarik nanti langsung di follow up oleh dosen tersebut untuk memunculkan ide, untuk menarasikan ide-ide tersebut menjadi sebuah realisasi proposal gitu. Jadi ada 3 tadi ya. Dari bagaimana kita memahami masalah, mahasiswa berempati kepada lingkungan sekitar sehingga muncul sebuah ide-ide inovatif untuk menyelesaikan permasalahan. Juga nanti asalnya bisa dari brainstorming dengan teman-teman, dengan kakak tingkat yang sudah pengalaman PIMNAS mungkin gitu. Dengan teman-teman sebayanya. Terus ada juga dari dosen. Nah, ini manfaatkanlah dosen teman-teman yang mereka punya pengalaman yang luar biasa, punya pengetahuan juga sangat tinggi sekali. Nah, dari sana mungkin bisa apa ya, dosen-dosen ini bisa memberikan masukan-masukan, memberikan ide-ide yang nanti bisa dikembangkan oleh mahasiswanya gitu. Oh ya, boleh tanya lagi nggak Mas? Ya, jadi, terima kasih Mas atas pencerahannya tadi gitu. Terus aku mau nanya Mas, kalau di zamannya Mas kan kemarin tuh idenya tuh muncul ibaratnya di awal kan juga masih luring ya Mas, maksudnya ada kesempatan untuk luring untuk bisa berbrainstorming dengan masyarakatnya gitu. Nah sekarang kan situasinya udah beda gitu Mas, jadi kayak
benar-benar dari sekarang kan udah daring juga gitu Mas. Nah, dalam case-nya seperti ini Mas, mungkin aku contohkan saja ya Mas. Ketika aku punya ide nih, aku mencoba untuk menggagas ide, dan ide misalnya ide pengabdian masyarakat itu tuh bisa di daerahku, misalnya aku kan sekarang di Padang Mas gitu, di Padang Sumatera Barat gitu. Nah mungkin ketika aku mungkin cari tim gitu kan ya, oke aku udah punya tim. Nah bagaimana sih cara brainstorming dengan timku, padahal timku juga nggak tahu keadaannya seperti apa di tempatku gitu. Jadi aku gimana kayak apa ya, kayak menyamakan apa ya pemikiran gitu Mas. Maksudnya kan belum teman-teman yang aku pun kan rata-rata juga kan di daerah Jawa gitu kan, anak UGM, dan di Padang pun mungkin yang beberapa mungkin anak UGM gitu. Nah mungkin bagaimana sih Mas dengan keadaan seperti itu Mas gitu. Oke. Mungkin sebelum masuk ke teknis, karena nanti juga ada kaitannya dengan teknisnya, bagaimana penentuan lokasi dan lain sebagainya. Mungkin untuk sebelum ke teknis, mungkin ingin intronya dulu ke permasalahan yang seperti itu. Coba mengeneralisir masalah dulu. Misal di Padang, kamu punya masalah secara garis besar, misalnya masalah kemiskinan gitu. Kira-kira apa sih yang misal di sekitaran Yogyakarta, kira-kira ada juga nggak sih fenomena dalam tanda kutip kemiskinan itu gitu? Atau ada fenomena gizi buruk misal gitu? Ada nggak sih di sekitar Yogyakarta ini yang juga mempunyai problem yang sama gitu? Dan untuk menyamakan persepsi dengan tim itu memang tantangan tersendiri ya. Dengan tim bagaimana kita bisa berkomunikasi, akhirnya di situ muncul mufakat. Kira-kira ide apa sih yang harus kita rumuskan bareng? Dan di situ kita teman-teman sepakat dan sebagainya untuk menjadikan ide itu ke dalam sebuah proposal. Nah, ini juga yang nggak kalah penting soal teknis ya. Karena nantinya itu kemungkinan ya di tahun 2021 ini kalau nggak salah bisa daring dan bisa luring. Syaratnya luring itu dengan protokol yang sangat ketat sekali katanya begitu. Dan untuk teknisnya lagi, kalau bisa itu lokasinya tidak terlalu jauh dari UGM gitu, untuk misal PKMM gitu. Karena nanti kalau terlalu jauh, bagaimana kita bisa observasi ke tempat tersebut gitu. Karena hal yang sangat penting dilakukan itu adalah observasi ke daerah tersebut, khususnya untuk PKMM ya, atau nanti observasi ke daerah tersebut dengan metode daring gitu, dengan cara mencari kontaknya atau dengan searching di internet mengenai permasalahan-permasalahan tersebut gitu. Dan memang soal lokasi itu penting juga khususnya di PKMM ini, karena ada kasus kemarin itu di PIMNAS, ada teman-teman dari Malang yang itu ternyata desa binaannya atau tempat program itu ada di Kalimantan. Nah, itu menjadi pertanyaan yang sangat apa ya, berat sekali, bagaimana caranya memonitor dan sebagainya ketika itu sangat jauh dan kita belum paham kondisi yang ada di sana. Oke. Sedikit saran saja, coba di brainstorming lagi bersama teman-teman, kira-kira ada permasalahan apa sih yang mungkin serupa dengan yang di Padang. Misal kita mempunyai ide dari Padang itu yang bisa diaktualisasikan di Yogyakarta ini. Banyak kok permasalahan-permasalahan di Yogyakarta. Kalau teman-teman bisa main ke Gunung Kidul, di area Kulon Progo yang pelosok-pelosok, itu banyak sekali permasalahan di sekeliling kita gitu. Oke Mas, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik, yang sudah raise hand boleh langsung bertanya. Dari Muhammad Ihsan Ardiansyah. Cek apakah suara saya terdengar? Halo. Masuk suaranya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ardiansyah dari Teknik Elektro Angkatan 2019. Izin bertanya Mas, jadi saya ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu, di PKMM sendiri ini, apakah peran mahasiswa itu hanya sebatas fasilitator bagi masyarakat, dalam artian itu yang mencari masalah apa saja sih yang ada di suatu masyarakat tersebut, atau kita sebagai pemberi solusi bagi mereka? Tadi saya dengar tuh dari penjelasan Mas itu, jadi solusinya itu emang dari masyarakatnya sendiri. Bagaimana ya Mas? Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira tips lolos di PKMM itu apa sih Mas? Dan kesalahan apa saja yang sering terjadi di para peserta PKMM yang menyebabkan mereka itu tidak lolos pendanaan dan tidak lolos ke PIMNAS? Terima kasih. Oke, langsung jawab ya. Baik, terima kasih Muhammad Ihsan, pertanyaannya keren sekali ya. Sangat luas tadi mengenai apakah itu PKMM itu memang
bagaimana sih tugas mahasiswa di sana gitu untuk program pengabdian ini gitu. Memang benar tadi saya tekankan lagi bahwa mahasiswa itu menjadi fasilitator untuk masyarakat di sana gitu. Bagaimana kita hadir untuk bersama-sama brainstorming dengan masyarakat. Jadi kita arahkan dengan teknik fasilitasi ya namanya. Bagaimana kita arahkan masyarakat itu dengan untuk memahami masalahnya sendiri gitu. Kira-kira di tempat itu masalahnya apa sih, kita munculkan bareng-bareng bersama masyarakat. Nah dari situ dipantik juga. Ini loh bagaimana ketika masyarakatnya bisa memahami solusinya sendiri, maka kita arahkan dan kita pertajam ke solusi tersebut gitu. Misal contohnya di apa ya di Gunung Kidul kemarin gitu, bersama ibu-ibu. Nah ibu-ibu di situ sempat brainstorming bahwa di sana itu ternyata potensinya banyak sekali bunga-bunga atau pakan-pakan lebah yang potensial gitu. Dan di sana juga sebenarnya ada juga nih lebah kelanceng yang liar gitu. Dan itu belum dikembangkan dengan baik. Nah, ibu-ibu di sana memunculkan solusi-solusinya sendiri. Dari situ bahwa kita memberikan masukan juga, wah itu baiknya mungkin begini Bu, menurut ibu-ibu, menurut ibu-ibu bagaimana? Akhirnya mereka memberikan feedback dan merumuskan bersama-sama gitu. Karena nanti case-nya kalau kita memberikan solusi, misalnya kita datang ke tempat tersebut, tiba-tiba memberikan solusi, oh coba Bu bikin program ini gitu. Coba Pak bikin program ini. Nah, itu tingkat keberlanjutannya bisa dibilang kecil sekali ya, karena masalah tidak muncul dari pihak masyarakat sendiri dan solusinya tidak muncul dari masyarakat sendiri, maka rasa kepemilikannya, rasa kepeduliannya untuk menjalankan program itu sangat kecil sekali dan berdampak ke keberlanjutannya. Dan ini juga berkaitan dengan ini ya, tips lolos ke PIMNAS dan juga tips yang bikin bukan tips hal-hal yang bikin mungkin gagal gitu ya, mungkin dari persepsi saya gitu. Yang pertama teman-teman, kunci dari pemberdayaan masyarakat itu adalah masyarakat membutuhkan kita gitu. Maksudnya kondisi masyarakat memang membutuhkan untuk diberdayakan. Ini poin pentingnya. Terus yang kedua tadi, solusi itu munculnya dari masyarakat sendiri gitu. Jadi kita di sana memfasilitasi, kita di sana ikut membrainstorming, dan mungkin kita bisa membantu memetakan masalah mereka ketika mereka kesulitan. Mereka kesulitan memetakan masalah mereka, kita bantu untuk memetakan masalah mereka. Dan juga tips untuk lolos itu bahwa potensi keberlanjutannya tinggi. Dan solusi yang kita bawa atau solusi yang kita rumuskan di sana itu berkaitan atau berkolerasi dengan sumber daya yang ada di sana gitu. Jadi tidak apa ya? Tidak ucuk-ucuk datang membawa program, misal ibu-ibu di desa. Tiba-tiba kita beri program, Bu, coba ternak lele nih, Bu. Ternak lele itu luar biasa loh, omsetnya tinggi, ternaknya mudah. Meskipun ternaknya mudah, terus perawatannya juga sangat mudah dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi apa ya namanya? Sebuah kesalahan fatal gitu. Yang saya amati kemarin di teman-teman PKM yang satu room dengan saya itu, banyak sekali ide-ide yang luar biasa, tapi nggak nyambung antara idenya dengan permasalahan masyarakatnya gitu. Terus nggak nyambung juga antara solusinya dengan problemnya gitu. Dan juga apa ya, tidak ada korelasi antara mahasiswa dengan masyarakatnya gitu. Terjadi kesenggangan di sana. Kuncinya PKMM ini kan memang kita menyatu dengan masyarakat punya solusi sendiri gitu. Dan yang kemarin itu yang menjadi catatan kami, apa saja sih yang bikin PKMM ini mungkin sedikit terkendala atau mendapat kegagalan ya. Yang pertama tadi soal ide itu. Bagaimana ide itu munculnya dari mahasiswa, bukan dari masyarakat, itu bisa langsung jadi poin minus dan bahkan bisa langsung dicoret gitu. Terus yang kedua mungkin begini, tidak realistis mungkin ya. Bagaimana idenya sangat luar biasa, sangat gila sekali, tapi masyarakatnya nggak cocok dengan ide itu gitu. Nggak cocok dengan solusi itu, bukan solusi yang pas gitu. Jadi memang yang di PKMM ini yang perlu sangat diperhatikan adalah bagaimana kita menyinkronkan antara kebutuhan masyarakat, antara empati kita, antara pengetahuan yang kita miliki, informasi yang kita miliki, kemudian bagaimana kita menginformasikannya kepada masyarakat, bagaimana kita bisa merumuskan bersama-sama dengan masyarakat itu sebuah solusi atau sebuah program, dan dari sana muncul feedback dari masyarakat, sebuah solusi itu sendiri gitu. Jadi nanti akan tingkat keberlanjutannya juga bisa tinggi. Mungkin itu. Ada tanggapan lagi mau? Silakan. Atau Mas, kembalikan moderator.
Aku moderator, saya izin bertanya lagi, satu lagi boleh? Baik, boleh diizinkan. Baik, terima kasih moderator. Mas, saya mau ngajukan pertanyaan lagi. Ini kan saya udah baca ini ya Mas, pedomannya kan udah muncul dan timeline-nya juga sudah ada. Nah, di proses pembuatan PKMM ini sendiri, apakah kita dalam proses penyusunan proposal, apakah kita harus terjun terlebih dahulu ke masyarakat dan berdialog tentang masalah apa saja sih yang ingin diangkat gitu? Bagaimana ya Mas? Oh ya, ya benar sekali. Karena kan nanti di situ tuh ada di proposal tuh ada nih ya, tanda tangan dengan mitra gitu. Jadi sana sebuah bukti bahwa kita sudah pernah berdialog dengan mitra tersebut. Memang sangat menantang ya. Kalau nggak salah proposal deadline-nya 28 Februari ya kalau nggak salah. Itu Iya sangat Mas. sangat singkat sekali ya dan sangat menantang khususnya buat teman-teman yang mau di pengabdian masyarakat karena mungkin waktunya sangat terbatas, kondisinya seperti ini gitu. Mungkin teman-teman juga pada di rumah masing-masing gitu ya. Nah, itu memang sangat sangat menantang sekali ya teman-teman. Dan menurut saya coba cari apa ya? Bawa dulu gagasan, maksudnya simpan gagasan itu, misal ide atau solusi itu, tapi jangan berikan gagasan itu mentah-mentah ke masyarakat gitu. Jadi tiba-tiba ini ada program tidak, tapi simpan dulu gagasan itu, temukan problem atau temukan sekelompok masyarakat yang punya problem. Nah, kita perlahan-lahan komunikasi dengan mereka, kita tawarkan solusi pelan-pelan ketika mereka kebingungan dan kita menunggu antusiasme dari mereka untuk melakukan feedback balik dari solusi kita gitu. Akhirnya nanti ada mufakat bahwa oke, ini idenya pantas buat kami nih, buat kami masyarakat dan memang ini yang kami inginkan gitu. Maka dari situ akan ada kemudahan untuk kedepannya gitu. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya Mas. Oke, semangat untuk yang pengabdian ya. Oke, karena waktu untuk PKMM sudah habis, untuk 2 pertanyaan lain yang sudah raisen boleh dimasukkan di kolom chat saja. Nanti di akhir acara bila ada kesempatan bisa saya tanyakan langsung ke pembicara gitu. Terima kasih Mas Muhammad Syafiullah, bisa beraktivitas kembali dan juga terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, sama-sama. Kemudian kita beralih ke PKM yang selanjutnya, yaitu PKMK. Kepada Mas Nur Ismail Rizkiawan, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada LPKTA telah memberikan saya waktu untuk menjadi salah satu pembicara di sini. Jadi, bidang di PKM yang saya ambil adalah bidang PKMK, di manakah sendiri ada kewirausahaan. Nah, di dalam PKMK ini kayak PKMK itu tidak hanya melulu tentang kewirausahaan, tetapi bagaimana kayak produk dari teman-teman itu bisa memberikan positif impact gitu bagi masyarakat. Seperti itu. Terus dalam ketika melakukan sebuah ketika melakukan dalam mendapatkan sebuah judul itu kalian harus bisa kayak melihat dari berbagai aspek gitu. Jangan sampai kalau PKMK itu kayak rawan dengan penelitian gitu. Jangan sampai judul kalian tuh seperti penelitian. Usahakan judul kalian tuh benar-benar resmi benar-benar mengarah ke kewirausahaan. Karena banyak banget problem-problem yang aku temui itu karena judulnya itu kayak nggak relevan gitu dengan kewirausahaan. Baik, nggak panjang-panjang ya teman-teman. Mungkin moderator bisa langsung mengarahkan bagaimana pembicaraan ke depannya. Ya, sebelumnya terima kasih Mas udah sedikit memberikan informasi mengenai PKMK. Sebelumnya karena ini bincang-bincang mengenai PKM, apa sih Mas yang buat Mas termotivasi buat ikut PKM?
kan PKM itu jadwalnya agak padat ya, pasti tabrakan sama jadwal kuliah, terus ada jadwal organisasi. Gimana sih Mas cara bagi waktu yang tepat, terus ya gimana bisa motivasi ikut PKM gitu sih? Jadi motivasi aku untuk ikut PKM itu sebenarnya karena dari awal itu aku kayak suka banget sama yang namanya dunia kewirausahaan gitu. Nah, karena aku itu pengen banget kayak ngasah skill aku dalam dunia kewirausahaan, jadi kayak aku menuangkan karyaku itu dalam suatu perlombaan. Nah, salah satunya itu adalah PKM kewirausahaan. Nah, untuk cara bagi waktu antara perkuliahan dan juga PKM, mengingat PKM sendiri itu juga butuh waktu yang cukup panjang, ya maka aku menyusun sebuah schedule. Jadi di mana kayak ketika ada nih kadang kayak hari ini aku ada rapat PKM apa masalah tim gitu. Terus di hari ini juga aku ada kuliah gitu. Nah, aku tuh selalu koordinasi sama teman-teman. Ini aku ada acara nih. Jadi gimana solusinya? Jadi kayak lebih banyak berkoordinasi dengan teman, jangan sampai apa ya, kalian tuh kalau ada sebuah kayak ada acara itu kalian nggak berkoordinasi sama teman, banyak-banyakin koordinasi sama teman, terus susun schedule yang baik gitu, karena kalau misal kalian nggak menyusun schedule kalian itu kayak waktu kalian tuh bisa berantakan gitu loh, kayak nggak terprogram gitu waktu kalian. Nah, terus juga apa ya, jangan sampai kalian tuh ngilang-ngilang gitu, itu kayak rawan banget. Kalian usahain banyak komunikasi, jangan sampai miskomunikasi seperti itu. Wah, ternyata tipsnya banyak juga ya Mas. Kemudian kan udah berbagi tips tentang schedule nih Mas. Nah, kalau untuk di Timas 33 sendiri itu dapat medali nggak sih Mas? Terus judulnya apa? Di PKM itu apa? Oke. Jadi kebetulan alhamdulillah aku dapat medali emas bidang presentasi. Terus judulku itu Flow on the Book. Nah, Flow on the Book itu merupakan buku pop-up 3 dimensi berbasis game interaktif dilengkapi barcode yang bertujuan untuk memperkenalkan flora dan fauna endemik di Indonesia. Seperti itu. Wah, kalau misalnya PKMK sendiri itu wajib barangnya wajib dijual ya Mas. Terus harus gimana sih Mas itu? Kalau untuk PKMK itu sebenarnya kalau luring ya, setahu aku itu memang benar-benar harus menjual gitu. Tapi karena berhubung di PKM yang ke-33 ini banyak karena ada pandemi COVID-19, jadi transformasinya itu daring kan. Jadi PKMK 33 tidak perlu untuk membuat produk, tidak perlu membuat produk, cuman sebuah konsep gitu, hanya konsepnya aja. Tapi konsep itu juga nggak bisa main-main gitu loh, kayak benar-benar kita itu nggak kayak konsep kita itu benar-benar harus realistis dengan keadaan sesungguhnya gitu. Jangan sampai kayak konsepnya itu kayak ada tuh konsepnya itu kayak ngaco banget gitu loh. Jangan sampai kayak gitu, kayak sesuaiin dengan realistis. Jangan sampai konsep kalian itu nggak bisa dipikir gitu loh. Oh gitu ya Mas. Iya. Terus kan awal-awalnya itu pasti kayak nemuin tim dulu kan. Nah sebelum nemuin tim pasti nemuin ide. Nah itu gimana sih Mas cari ide buat PKMK sendiri, kan agak susah tuh, kita harus berpikiran tentang idenya buat semacam produk, terus kita harus mikirin penjualannya gimana. Itu gimana sih Mas? Jadi untuk ide sendiri itu, kalau tips aku untuk mencari ide ya, itu banyak-banyakin baca berita, banyak-banyakin lihat permasalahan yang ada di sekitar kalian. Itu sangat membantu banget buat kalian tuh bisa bikin judul gitu, bikin ide gitu. Karena banyak banget kok masalah-masalah yang ada di berita itu yang bisa teman-teman angkat untuk menjadi sebuah ide. Tuh. Terus apa lagi ya? Ya kayaknya itu tips aku untuk cari ide.
terus kan udah ketemu ide tuh Mas. Nah kalau untuk cari timnya yang sekiranya pas buat kita, yang kayak enggak, takutnya kan kalau misalnya nggak pas kan bisa jadi orangnya hilang-hilangan, terus nggak mau ngerjain tiba-tiba di tengah jalan. Dan itu gimana sih Mas? Nah, kalau saran dari aku, kalian dari awal harus komitmen, punya komitmen yang sama, punya tujuan yang sama. Jangan sampai, maksudnya kalian tuh benar-benar apa ya, benar-benar punya niat masing-masing. Kalau kalian tuh harus bisa berjuang sampai akhir. Jangan sampai di tengah-tengah perjalanan udah pada bubar gitu. Nah, kalau aku sendiri untuk mengatasi masalah itu, caranya kalian harus cari tim yang benar-benar sefrekuensi dengan kalian gitu. Jangan sampai apa ya, kalian cari ya karena hanya sekedar, maksudnya karena teman sendiri atau karena apa, pokoknya kalian harus cari yang memang benar-benar benar-benar kalian tuh bisa klop gitu loh, bisa bersatu gitu. Jangan, karena banyak banget masalah tim tuh yang seperti itu di PKM. Pokoknya kalian harus benar-benar cari yang satu tujuan lah gitu. Itu ya Mas. Kalau untuk tim sendiri kan, apalagi yang kita maba itu masih pada online, jadi belum pada ketemu tatap muka gitu. Itu bisa dengan kayak aku kemarin, bisa dengan kayak promote kayak paid promote gitu loh, kayak minta tolong sama, kan biasanya dalam dalam univ kan ada tuh PKM Center, terus dalam fakultas juga ada PKM Corner. Itu kalian bisa manfaatin itu buat minta tolong untuk kayak kalian pengen membutuhkan anggota tim dengan spesifikasi seperti berikut gitu. Nanti kalian tanya-tanya sama teman-teman yang mau bergabung di tim kalian. Kalau misal kalian cocok ya nggak apa-apa, kalian kalian ajak untuk bergabung gitu itu. Wah, kalau misalnya nyarinya pakai gitu, apa nggak malah Mas, kayak kan harus mengulangi dari awal, maksudnya kayak harus mendekatkan diri ke yang baru-baru gitu nggak sih Mas? Iya sih, itu tantangan kalau misal kalian cari seperti itu, tantangannya di situ. Tapi kalian enjoy aja, jangan kayak tegang gitu loh, jangan nggak enakan gitu. Kayak kalian ya kayak anggap aja mereka itu seperti teman kalian sendiri. Itu bisa membuat kalian itu lebih sreg gitu loh. Wah, boleh tuh Mas. Terus pas kemarin PKM tuh masuk di bidang PKMK itu kan pasti dibagi-bagi per kelas, kan masih ada PKMK K1, 2, dan sekian. Terus itu tuh di dalam satu tim pasti ada kan yang menurut Mas kayak wah ini tuh judul ini tuh kok judulnya bagus ya, kok berat ya. Itu cara mengatasinya, sama ada nggak sih Mas yang pesaing terberat gitu satu kelas? Jadi kalau aku kebetulan kan ada di PKMK 4. Nah, menurut kami itu kayak pesaingnya tuh benar-benar berat banget, apalagi pas ngelihat presentasi dari mereka itu, wah kok kayak PPT-nya bagus banget, terus kayak produknya kok kayak wah banget gitu loh, banyak banget. Pokoknya banyak, kayak benar-benar bikin kami tuh minder gitu loh. Terus akhirnya ada tuh tips dan trik kayak kami tuh cari kelemahan dari tim tersebut dengan cara kayak ngeliatin posternya, terus cari selah-selah di mana sih kayak kelemahan mereka gitu itu. Jadi kayak ketika pas kita presentasi itu kita bisa kayak ngomong kayak bisa lebih mengunggulkan dari segi apanya gitu. Terus juga pada pas presentasi itu coba kalian cari biodata dari jurinya. Itu kayak ngefek banget. Soalnya gini, kadang juri itu kan dari berbagai dari berbagai jurusan tuh. Nah, kalian coba cari peluang di mana
eh, judul kalian itu kayak sambungin dengan bidang yang beliau ampuh gitu. Kayak misal aku tuh kemarin tuh ada dari juri dari peternakan itu kayak nyambung banget sama produk aku yang membahas masalah fauna gitu kan. Itu kayak bisa tuh dihubung-hubungin seperti itu juga salah satu tips dan trik dari aku kalau misal menghadapi presentasi. Terus gimana caranya ngelihat peluang-peluang pada saat di situ, terus menghadapi pesaing gitu. Wah, banyak juga tipsnya ya Mas. Terus habis itu kesannya di Pimnas tuh gimana sih Mas? Kan bangga tuh pasti. Nah, kesan hal yang paling terkesan buat Masnya pribadi sendiri itu apa sih? Jadi gimana ya, kayak pertama itu kayak gak nyangka banget gitu loh, karena aku pada saat itu juga sebagai maba ya, walaupun ada beberapa dari tim kami itu nggak dari angkatan atas, tapi mayoritas dari anggota tim kami itu maba gitu loh, kayak bener-bener gak nyangka gitu loh, masih maba tapi kok bisa gitu kan ya, kayak ada suatu kebanggaan tersendiri gitu dari aku dan juga teman-teman yang lain itu, kayak ya nggak nyangka aja gitu loh. Suka duganya selama perjalanan PKM tuh apa sih Mas? Kayak yang capek gitu-gitu sih Mas? Sebenarnya banyak sih kalau suka dukanya. Jadi kayak PKM tuh kan bener-bener ngeforsir waktu banget gitu kan. Kayak apa ya? Sukanya itu ya kayak bisa belajar bersama gitu kan. Tapi kalau menurut aku tuh nggak ada dukanya sih, suka aja sih. Karena menurut aku ya kayak menambah pengalaman tuh kayak bro, kayak nggak bisa kita cari gitu loh, kayak bener-bener gimana ya, feel-nya tuh dapet banget gitu loh. Jadi aku nggak bisa bilang kalau itu duka, tapi apa ya, kayak bener-bener kayak tantangannya lo banyak banget gitu. Dan apa ya, eh pokoknya dari PKN itu tantangan yang paling luar biasa itu koordinasi antar tim. Itu yang aku rasain. Terus menempatkan waktunya yang sama-sama senggang ya Mas, berarti dari satu anak ke anak lain. Iya, karena kan kita masing-masing tuh punya kesibukan sendiri gitu kan, untuk menyelaraskan mereka untuk kayak apa ya, untuk kayak mengkoordinasi ini antara tim itu juga, itu kayak euforianya kerasa banget gitu. Terus yang menurut aku sangat berkesan di PKM itu. Oh iya, terus tahun ini berencana ikut PKM lagi nggak nih Mas? Gimana? Untuk tahun ini berencana ikut PKM lagi atau enggak? Kalau untuk tahun ini, insya Allah jika Allah meridhoi. Aku belum tahu sih, maksudnya apa ya, masih untuk apa, masih mikir judul dulu lah gitu. Tapi kalau untuk ngikut sih insya Allah kayaknya iya. Wah, terus ada kata-kata terakhir kayak motivasi buat mahasiswa teknik nggak Mas? Apalagi teknik sendiri terkenal yang paling banyak nih kalau ngirim proposal buat pengajuan dana. Pokoknya apa namanya, pesan dari aku itu nikmati aja setiap setiap alurnya itu, nikmatin aja. Pokoknya kalau kalian menikmati itu pasti kalian bakal bisa lancar gitu loh, perjalanan kalian tuh bisa lancar gitu loh. Pokoknya nikmatin aja gitu. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Mas udah mau berbagi tips and trick motivasi buat para pejuang PKM 2021. Nah, untuk dari saya sendiri, saya memberikan kesempatan bagi audiens yang ingin bertanya langsung kepada pembicara, boleh melalui fitur raise hand. Oke, buat Wahyu Setianingsih boleh
langsung bertanya kepada pembicaranya dengan on mic. Terima kasih kesempatannya untuk moderator. Mas izin bertanya, perkenalkan sebelumnya saya Bahusta Ningsih dari Teknik Sipil 2020. Izin bertanya Mas, apa ada tips atau kriteria untuk proposal supaya bisa lolos seleksi? Sama kalau misalnya kita mengadakan kerjasama dengan suatu mitra, nah untuk penyusunan anggaran dananya itu nanti bagaimana ya Mas? Sudah, terima kasih Mas. Ini aku langsung jawab aja ya. Iya Mas, boleh langsung dijawab saja. Jadi untuk tips dan trik proposal kalian bisa diterima apa enggak itu ya gimana ya? Pokoknya intinya proposal kalian tuh jangan apa ya, benar-benar kayak untuk apa namanya, kayak untuk pokoknya lihat di pedoman. Nah, di pedoman itu kan ada kayak sistematika penulisan, itu juga jangan sampai salah dalam sistematikanya. Kadang karena ketika ketika juri melihat sistematika kalian salah, itu udah nggak bakal dilihat lagi walaupun isi kalian bagus gitu. Pokoknya yang paling utama itu sistematika penulisan kalian tuh bener-bener harus sesuai dengan pedoman gitu. Kalau udah, baru isinya kalian tuh, oh ya, kayak sitasi gitu tuh jangan sampai salah gitu. Karena jika salah, udah proposal kalian nggak akan dilihat. Terus, ini, kayak apa namanya, terus yang selanjutnya itu masalah judul. Jangan sampai judul kalian tuh jangan sampai apa ya, sesuai dengan PKM kalian. Jangan sampai kadang ada judul yang maksudnya tidak sesuai dengan kriteria, itu udah kacau. Pokoknya itu sih kalau tips untuk proposal ya. Tapi terus untuk mitra nih, kalau untuk mitra sendiri itu gimana ya? Kalau untuk anggaran dananya ya, kalau untuk anggaran dana sendiri itu kayak apa ya, nyiapin, kalian udah punya ininya apa namanya, sebelum bermitra itu kalian udah punya, maksudnya mitranya itu kayak apa ya, kayak udah punya rencana gitu loh, antara kalian dan mitra itu bakal seperti apa gitu. Kalian kalau untuk anggarannya sendiri sih itu bisa apa ya, bisa dirancang dulu. Tapi itu kalau untuk anggaran tuh kayaknya sesudah kalian melakukan kerjasama antar mitra baru kalian nganggarin itu. Bagaimana, apa udah terjawab pertanyaannya? Sudah Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah bertanya. Ada yang ingin bertanya kembali? Baik, untuk Alia D. Rahman bisa langsung on mic dan langsung bertanya kepada pembicara. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya mau ngenalin diri lagi gitu. Nama aku Ade, Mas. Salam kenal Mas, dari Teknik Kimia Angkatan 2019. Mau nanya ini aja sih Mas, di PKM kewirausahaan itu poin plus yang benar-benar diutamain itu seberapa prospek bagusnya di sisi profitnya, atau memang seberapa besar dia tuh menjawab permasalahan yang ada di masyarakat gitu Mas. Terima kasih Mas. Oke. Kalau untuk PKMK ya, pokoknya kalian jangan terpaku dengan profit. Nah, kalau menurut pengalamanku kemarin itu usahakan ide yang kalian bahas itu sesuai dengan jurusan yang kalian ampuh gitu. Nah, misal nih kayak aku kan
nggak apa ya, kayak aku kan nggak dari, maksudnya judulku itu bukan dari teknik tuh. Judul aku tuh kayak lebih condong ke biologi. Nah, tapi di situ kan ada salah satu anggota tim aku yang dari biologi gitu. Pokoknya jangan apa, kayak judul kalian tuh jangan sampai keluar dari jurusan yang kalian ampuh gitu. Setidaknya setidaknya dalam anggota tim kalian itu ada yang selinier dengan ide yang kalian gagas gitu. Berarti memang harus kayak menjawab permasalahan gitu dulu ya Mas, baru mikirin profil gitu ya Mas? Iya. Oh, oke. Terima kasih Mas. Baik, ada yang ingin bertanya kembali? Dirasa cukup. Terima kasih buat Master Ismail. Selamat beraktivitas kembali dan tetap semangat buat untuk PKM dan juga kuliahnya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih juga moderator. Kemudian selanjutnya dilanjutkan ke PKMKC untuk Mas Ahnaf Lutfan. Waktu dan tempat bersilahkan. Cek suara. Masuk, Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ahnaf Lutfan Haikal dari Teknik Industri 2018. Mungkin aku sedikit cerita dulu sih, PKMKC itu apa sih sebenarnya. Mungkin gambarannya sebelum pandemi kemarin tuh PKMKC itu intinya kita tuh harus buat sebuah produk baru, sebuah inovatif baru, di mana sebuah inovatif tersebut nantinya tuh akan dibuat sebuah prototipe, yang prototipe tersebut bisa diuji cobakan gitu. Nah, namun karena tahun kemarin ini ada pandemi COVID gitu ya, jadi luaran dari si PKMKC sendiri itu diubah menjadi dalam bentuk konsep sebuah produk. Nah, konsep itu nanti terserah dari setiap kelompoknya mau menjelaskannya sedetail apa. Untuk yang tahun 2021 sendiri aku masih belum baca sih kayak gimana. Mungkin gitu dulu. Oke. Udah sedikit banyak menjelaskan tentang PKM sendiri ya, Mas. Karena ini bincang tentang PKM, apa sih yang membuat Mas termotivasi buat ikut PKM sendiri? Motivasi ya. Jujur tuh PKM tuh lomba pertamaku. Jadi emang aku tuh kayak nargetin sih, paling nggak tuh di kuliah ini aku harus punya sebuah prestasi lah intinya. Terus karena aku suka di produk desain, jadi aku ngeliat kayak ada peluang nih di PKM bagian KC. Nah itu, oleh karena itu aku daftar tuh pas tahun kemarin PKM KC. Kurang lebih kalau motivasi itu sih, itu sih kalau buat motivasi aku daftar. Terus kan tahu aku sendiri ke PKM itu bakal sibuk banget kan, Mas. Nah itu ganggu nggak sih, Mas, sama jadwal kuliah? Kalau ganggu nggak, jujur ganggu banget. Apalagi pas tahunku, aku kan kemarin semester 5 tuh di industri pas lagi puncak-puncaknya padat perkuliahan kan, dari praktikumnya sama mata kuliahnya. Kebetulan aku SKS juga ngambil banyak kemarin, karena aku sendiri nggak expect sih, karena PKM kemarin kan kayak nggak jelas gitu pengumumannya kapan. Nah kemarin jujur emang ganggu banget. Tapi itu memang kembali dari komitmen masing-masing juga, gimana kita mau bagi prioritasnya sih. Pas itu aku prioritasnya memang PKM, jadi akademiku memang agak aku tinggalin. Jadi dibagi aja waktunya gimana. Kalau aku kan kebetulan aku tuh timnya dari 17, ketua aku dari 17 industri juga, terus sama anak FKG.
Jadi kita tuh bagi waktu buat ngerjain PKM tuh biasanya waktu produktifnya di malam hari sih. Di malam hari, setiap hari apa gitu dijadwalin, terus sama setiap weekend gitu sih kalau buat pembagian waktunya. Mungkin juga kalau sebenarnya tuh beratnya di awal doang sih kalau PKM KC. Paling berat tuh di awal doang ketika kita dimana nyusun konsep buah alat itu mungkin yang sibuk-sibuknya PKM KC pas di awal itu kalau buat timku gitu. Wah, terus kemudian kemarin di Timnas 33 dapat medali nggak sih, Mas? Alhamdulillah pas itu tim aku tuh dapat medali emas di presentasi di kelas PKM KC 3 kalau nggak salah. Itu emang bersyukur banget sih dari aku dan teman. Buat aku sendiri, aku bersyukur banget karena jujur kan PKM lomba pertamaku dan aku udah bisa dapat itu, aku bersyukur banget gitu sih. Wah, itu judulnya apa sih, Mas? Sama boleh diceritain tentang judulnya gimana gitu, Mas? Kalau judulnya mungkin kalau dijelasin susah sih karena kan topiknya jadi PKM KC ku tuh terkait ini penyakit di kedokteran gigi, penyakit gigi. Kurang lebih itu jadi itu apa ya namanya itu? Penyakit gigi antara gigi dan gusi kan ada kayak kedalamannya tuh. Nah, di situ kita membuat sebuah konsep alat yang mana bisa mengukur kedalaman itu dengan outputnya yang berbeda. Kalau sekarang kan alat yang udah ada tuh masih manual kan, jadi si dokter harus masukin ke kedalaman gusi tersebut, terus dibaca tuh skalanya tuh di dalam jarumnya. Jadi untuk dokter sendiri bakal kesusahan karena harus ngintip pakai lensa. Mungkin aku belum pernah ngerasain diperiksa gigi, mungkin yang udah pernah diperiksa giginya tahu periodontal, namanya periodontal apa ya, kurang tahu aku sih. Nah, jadi itu alatnya itu buat deteksi kedalaman itu kita digitalisasi. Nah, nanti terhubung sama server gitu dan nanti hasilnya bisa langsung kelihatan dalam bentuk grafik dan data di laptop si dokternya gitu. Wah, terus kemudian keren banget kan tuh, Mas, berarti pencapaiannya di PKM. Terus sebenarnya boleh kayak diceritain dikit tentang perjalanannya, terus suka dukanya tentang di PKM itu gimana sih, Mas? Apalagi kan PKM berjalan selama setahun gitu sih, Mas. Kalau suka dukanya banyak sih cerita, karena pas itu aku juga aku pas itu ngajuin 2 proposal kan, jadi 2 proposal PKMKC dan alhamdulillah tuh 2 proposal itu lolos di pendanaan. Nah, yang satunya ini itu kebetulan aku sebagai ketuanya dan anggotanya tuh anak-anak industri satu angkatan sama aku. Jadi pas itu mungkin pas pada tahap pendanaan itu emang kayak berat banget sih jalaninya karena kan aku kebagian di bagian desain produknya. Padahal kan pada fase-fase itu mungkin bisa dibilang kalau di PKMKC kerjaanku yang paling banyak pas di tahap pendanaan. Mungkin kayak ya capeknya banyak, tapi ya harus dijalanin juga sih gitu. Terus apa lagi ya ceritanya? Udah sih itu dulu, ntar lagi. Berarti job desk-nya harus dibagi rata per kayak misalnya kelebihan anak satu tentang desain gitu-gitu ya, Mas? Ya kalau aku ngerasa banget yang di setiap tim tuh emang perlu itu. Jadi kita harus bisa membagi per orang tuh job desk-nya apa, biar jelas kerjanya gimana. Itu kalau udah bisa terbagi dengan baik itu membantu banget sih. Membantu banget. Berarti kalau gue cari tim kemarin berarti udah kayak merancang bahwa misalnya satu tim harus pintar desain, ini pintar di bagian presentasi gitu ya, Mas? Ya, kayak yang ini aku yang menang ini tuh aku diajak. Jadi itu idenya tuh dari anak FKG sama
cuttingku itu anak 17. Jadi itu mereka udah punya ide nih, idenya gini-gini. Terus kebetulan kan aku di industri kan, pokoknya aku udah biasa di bagian itu kan, di bagian produk desain. Jadi tuh terus aku ditawarin tuh sama si cuttingku, mau nggak join gitu. Terus aku tanya dulu kan idenya apa, karena aku kan juga pas itu udah ada tim lain kan, dan dimana aku di situ sebagai ketuanya aku juga kan nggak enak kan jujur kalau harus 2 tim gitu. So aku tanya dulu, aku di kelompok satunya itu di kelompok yang ini yang juara ini aku job desknya ngapain, aku tanya dulu detail idenya apa aja. Terus setelah aku ngerasa bisa lah ngelakuinnya, terus aku yain gitu. Tapi emang kalau pembagian tuh emang harus jelas banget sih. Mungkin kemarin yang evaluasi kelompok satunya yang aku ketuain tuh, evaluasiku buat bisa buat pembelajaran teman-teman tuh jadi itu pembagian job desk tuh harus jelas, dan sebagai seorang ketua tuh kamu harus apa ya, tega aja sih sama teman-teman, karena tuh jujur emang ribet banget proposal kan dengan skema penulisannya yang macam-macam, aturan-aturan yang macam-macam, itu tuh perlu pemerhatian khusus gitu loh. Jadi emang kemarin aku evaluasiku sama teman-teman tuh emang itu pembagiannya harus jelas, karena mungkin aku sama teman-temanku satu angkatan, sama-sama industri, mungkin jadi apa ya namanya, pandangannya tuh kurang luas gitu lah, tidak, karena pada satu ruang lingkup yang sama. Nah itu juga salah satu kelebihan dari mungkin teman-teman besok kalau mau ikut PKM tuh coba ngajak orang yang apa ya, orang yang berbeda jurusannya gitu sih. Wah, berarti kalau misalnya sama jurusannya itu malah kadang bingung di bagian diskusi gitu ya, Mas? Kenapa? Gimana? Kalau misalnya satu tim itu misalnya dari, katakanlah kalau saya dari teknik elektro, misalnya satu tim itu jadi teknik, misalnya berempat, itu dari teknik elektro semua. Nah itu tuh berarti lebih susah di diskusi tim gitu ya, Mas, karena kita satu pandangan gitu. Iya, cara garis besar sih gitu. Cuman kebetulan kan kemarin di industri kan emang kita tuh sama-sama belajar produk desain. Jadi makanya itu kita kemarin ngajuin bertiga itu karena alasannya yang pertama tuh jadwalnya lebih fleksibel, lebih mudah diatur. Kayak gitu sih kemarin. Nah, mungkin memang pandangannya itu emang kita perlu emang wawasan dari orang dengan latar belakang keilmuan yang beda. Itu tuh ya buat kita belajar juga kan, di sini kita di PKM kan juga mau belajar ilmu-ilmu baru gitu. Itu sih. Oh gitu ya, Mas. Terus berarti Masnya kalau yang satu lagi itu judulnya di bidang apa tuh, Mas? Dan sampai tahap apa? Yang itu aku di PKM KC juga, itu terkait membuat alat untuk disabilitas, orang yang tidak punya disabilitas tangan gitu sih. Terus disabilitas tangan, nah di situ tuh aku sama teman-temanku emang, aku pas saat jalanin kedua tim yang berbeda itu, emang jujur tuh menurutku ya, ide itu merupakan suatu hal yang sangat penting di PKM ini. Karena di ide tersebut kita tuh bisa melebarkannya sejauh apa gitu. Jadi ketika aku yang di disabilitas tangan itu, aku ngerasa emang judulnya pas pertama tuh bagus. Namun setelah aku ikut pendanaan itu, aku jalani, aku perdalam lagi kajiannya, tuh ternyata tuh ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa alat itu sampai sekarang memang belum ada. Jadi kayak apa ya namanya istilahnya, ide itu kalau bisa sebelum PKM tuh kalian mantepin dulu di idenya bakal kayak gimana, secara gambaran besarnya aja sih. Nanti jabarinnya bisa sambil di jalan gitu sih.
Oke, berarti lebih ke kalau 2 tim tuh berarti pembagiannya berat dong Mas, kayak yang satunya itu lagi jalan, satu jalan, terus tuh bagi waktunya gimana tuh Mas? Apalagi sama kuliah lo? Untuk bagi waktunya, mungkin karena aku kebagian di product design ya, jadi pas baginya tuh aku bagi dulu nih, aku nyelesain yang timku dulu, terus baru tim yang ini. Jadi aku bagi desainnya, aku selesaiin dulu. Jadi kalau mungkin bagian itunya nggak ribet sih. Mungkin pas bagian yang ribet tuh ketika hari-hari mendekati pengumpulan proposal itu, karena kan kita juga harus ngecek bareng-bareng gitu. Tapi kan dua tim ini kita tuh juga, aku juga terbuka gitu loh. Jadi aku ngabarin ke timku yang satunya, ngabarin ke timku ini juga. Jadi kalau aku misalnya ada meet sama tim lain itu tuh kita saling terbuka aja sih. Kuncinya juga salah satunya di situ, di komunikasi gitu. Wah, sebenarnya kalau persyaratan sendiri buat ikut PKM apa sih Mas? Kan pasti apalagi setelah talk show kemarin dari PKM Center, anak-anak terutama yang maba itu pada udah langsung tertarik nih ikut PKM. Nah, persyaratan sendiri itu apa sih Mas buat ikut PKM? Persyaratan tuh apa ya? Aku jujur nggak. Kalau administrasi kurang ngerti ya. Kalau persyaratan tuh kayaknya pas ngajuin proposalnya, pas di tahap awal tuh maksimal berapa ya? Kurang tahu, 5 kok berapa ya? Tawanya pas di pendanaan tuh cuman maksimal 2. Kurang lebih gitu. Aku kurang paham sih kalau aturannya. Yang sekarang yang terbaru, apalagi aku belum baca-baca panduan yang baru. Terus pas kemarin timnas itu kan dibagi tuh Mas per kelas, kebetulan KC. Nah, untuk di KC 3 sendiri itu ada nggak sih Mas yang menurut Mas tuh pesaing terberat gitu? Kalau pesaing terberat tuh jelas ada ya. Kalau dari UGM sendiri tuh kebetulan yang PKM KC itu ada satu tim, dan itu kebetulan juga teman-temanku satu industri gitu. Jadi mungkin ya jujur pas kayak gitu kan ya kita temenan gitu kan ya. Jadi emang terus kita kayak ada batas gitu pas di anu kan, karena kompetisi kan wajar gitu. Nah, mungkin kalau pesaingnya tuh dari universitas lain tuh jelas ada sih. Karena pas itu kebetulan tuh aku kebagian presentasinya tuh di hari pertama. Di hari pertama jam 4-an kayak jam 4 sore. Nah, itu pas sebelum-sebelumnya jelas ada kalau buat tim-tim yang bagus tuh ada banget. Ada banyak. Nah, pas presentasi itu jujur dari kami kan juga ya gugup juga kan, wajar karena dalam apa tim-tim sebelumnya tuh juga idenya juga keren-keren, nggak kalah keren gitu loh. Kalau buat saya kan tuh kayak gitu. Jujur kita juga nggak nyiapin apa kayaknya strategi khusus. Namun kebetulan tuh dari yang kita dari juri-juri yang di kelas kita tuh cenderung menanyakan beberapa topik, dan itu topik itu kebetulan banget di PPT kelompokku tuh ada. Mungkin itu juga pertimbangan juri mungkin ya, karena yang kelompok-kelompok sebelumnya tuh nggak ada itu loh. Kalau di PMKC namanya benchmarking. Jadi benchmarking tuh kayak gimana kita memposisikan produk kita dengan pesaing-pesaing kita. Misal produk kita tuh unggul di sini, di bagian ini terhadap produk lain, kelemahan kita di sini, kalau produk lain kayak gimana. Mungkin kemarin tuh di kelasku PKMKC 3 tuh jurinya tuh banyak banget yang berkutat di situ, kayak nanyain produkmu tuh kayak gimana sih terhadap produk existing yang lain, kayak gitu sih kemarin. Kebetulan kalau untuk PKMKC sendiri kan ada kerjasama dengan mitra kan ya Mas? Nggak ada, kalau KC nggak ada. Oh, kalau KC nggak ada. Oh ya. Terus kalau KC sendiri tuh kebetulan kemarin aku tanya PKMKC yang sebelah itu PKMKC yang 4. Nah, itu kalau di PKMKC 3 sendiri tuh ada juri dari UGM nggak sih Mas? Terus juri-juri yang lain tuh kayak mengerikan atau yang kayak ceritanya terlalu itu ada nggak sih Mas? Kalau itu kayak jujur ada ya, emang itu
wajar banget sih di PKM. Kalau di tempatku tuh pokoknya ada sebuah universitas lah. Pokoknya jadi kan yang di kelasku ada 2 dari UGM tuh. Nah, pas kelompoknya temanku ini duluan presentasi, tuh kelihatan banget si juri ini tuh kayak berusaha untuk memojokkan si kelompok dari yang UGM. Jadi itu emang kita sebagai mahasiswa UGM, emang jujur kita harus nyiapin mental itu karena ya banyak universitas lain yang juga mengincar juara juga tuh loh. Jadi kayak gitu. Nah, kalau ada juri yang dari sama universitasnya itu pas bagian tanya jawab mereka nggak nanyain. Jadi misal di PKM sebelah PKM 4 tuh ya, tuh ada juri yang dari UGM. Nah, nanti ketika mahasiswa UGM itu presentasi, juri tersebut nggak nanyain. Jadi mungkin gitu sih. Kalau dari internalnya gitu, sama-sama UGM nggak nanyain, cuman kalau yang dari luar jelas ada. Gitu. Wah, terus kalau untuk cari dosbing nih Mas, kan banyak tuh maba-maba bingung cari dosbing. Nah, kalau cari dosbing sendiri gimana sih Mas? Kalau aku kemarin nyari dosbing tuh dosennya tuh kebetulan aku pernah jadi asistennya beliau di salah satu matkul desain produk juga. Jadi aku udah cukup kenal sama beliau terlebih dahulu. Terus ya mungkin karena itu komunikasinya jadi lebih mudah. Mungkin kalau buat maba-maba kalau mau daftar PKM, kalau saranku sih ajak satu tingkat di atasnya sih mungkin Kak. Kalau buat mempermudah kan ya. Cuman kalau mau angkatan 20 semua juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau lebih membuka wawasan ketika berdiskusi mungkin ajak satu tingkat di atasnya sih. Karena kan mungkin mereka juga udah belajar lebih banyak dibanding yang barusan masuk gitu kan. Kalau buat dosen tuh oh iya dari PKM Center kalau nggak salah tuh juga ngeluarin kok rekomendasi dosen-dosen yang bisa dimintain tolong buat jadi pembimbing PKM. Itu mungkin nanti bisa ditanyain ke PKM Center gitu. Baik, terus kemudian kesannya kemarin juara di Bebnas itu gimana sih Mas? Kayak bangga atau gimana? Jujur ya senang banget sih. Pas itu kan jadi itu pengumumannya kan dibagi 2 kan, itu ada yang poster dulu baru presentasi. Nah, kelompok kita tuh kan emang pas di poster tuh emang effortnya juga bisa dibilang banyak kan. Nah, pas di poster tuh nggak dapet tuh. Terus ya kan kita kan pas itu nge-meet bareng tuh jam berapa ya itu, sampai jam 11-an kok ya mungkin, atau jam 10-an kan. Kita nge-meet bareng tuh pas bacain presentasi nggak dapet kan. Itu terus wajar kayak pada jadi suntuk gitulah, jadi kayak pada sedih gitulah. Cuman terus pas pas bagian presentasi alhamdulillah itu dapat medali emas itu. Terus ya dari teman-teman juga seneng gitu. Ya bangga tuh jujur ada, karena ya bisa dibilang emang PKM kan termasuk kompetisi nasional yang bergengsi gitu sih. Gitu. Oh ya, terus kemudian tips khusus nih Mas buat mahasiswa teknik sendiri, kan teknik udah dikenal yang paling banyak nih kalau untuk ngajuin proposal di UGM. Nah, tipsnya sendiri apa sih Mas? Tipsnya apa ya? Mungkin tipsnya bisa ini sih, kalau masih bingung tentang ide, bisa baca-baca ini sih, baca-baca, kamu coba kalian ini dibaca-baca proposal tahun sebelumnya itu, kalau nggak salah bisa diakses kok di apa namanya, di drive-nya PKM Center. Nah itu bisa dibaca-baca tuh, aku pas awal-awal juga gitu kok, kayak baca-baca kalau PKMKC itu kayak gimana aja sih ide-idenya, terus kita baca-baca gitu. Nanti kalau buat ide itu bisa setelah diskusi bareng teman-teman tuh bisa kayak muncul sendiri gitu. Terus ya yang itu mungkin dari pilihlah tim yang bisa kalian apa pokoknya pembagiannya yang bagus, punya
kelebihan di bidang masing-masing. Jadi ketika pas jalanin tuh nggak apa ya namanya, nggak saling crossover gitu dalam pengerjaannya. Jadi berkutat pada ininya masing-masing, kelebihannya masing-masing gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin itu dulu. Oke, untuk terakhir kali nih Mas, ada motivasi buat para pejuang PKM 2021 supaya biar bisa mereka lebih semangat dalam mengerjakan proposal yang jadwalnya makin deket nih Mas, tanggal 28. Motivasi ya. Kalau dijalanin dengan niat tuh insya Allah bisa. Kalau aku, jadi kalau dari ceritaku sendiri, aku tuh bukan tipe orang yang lomba ya. Aku karena kan aku baru pertama kali nih ikut lomba di pas kuliah ini. Jadi itu buat teman-teman yang angkatan 20 mungkin udah pengalaman lombanya lebih banyak daripada aku. Tuh kalau kalian sungguh-sungguh dalam menjalaninya tuh mesti bisa sih. Karena di UGM sendiri tuh kelebihan kita di UGM tuh PKM centernya bisa dibilang bagus. Karena kita kan juga sebelum upload ke 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 Dikti itu kita tuh di UGM tuh kayak ada review internal dulu. Jadi nanti tenang aja, kalian mesti bakal jalan bareng-bareng teman kalian, terus dibantu dari teman-teman dari PKM Center, dari dosen-dosen juga. Itu dosen-dosen juga, dosen-dosen pembimbing tuh terbuka banget buat kalian ajak diskusi. Gitu sih. Jadi semangat aja sih. Mesti bisa kok. Kalau dijalanin dengan sungguh-sungguh, dengan niat satu tim yang kompak, mesti bisa. Gitu. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mas udah berbagi waktu cerita kepada kami para pejuang PKM 2021 juga. Semoga dapat memotivasi kami untuk kedepannya. Baik, untuk audiens yang ingin bertanya langsung kepada pembicara dapat melalui fitur raise hand. Baik, karena tidak ada yang bertanya, berikut nanti ada mengirim link eval buat untuk pertemuan kali ini talk show PKM Teknik yang di hari pertama akan di-share di chat melalui kolom chat. Kemudian untuk menutup acara hari ini, mari kita dokumentasikan terlebih dahulu dapat untuk dipersilakan pada on cam semua. Ditunggu sampai 10:50 untuk bisa on cam semua.
Baik, ada yang ingin on cam lagi, ditunggu sampai 10.50 ya. Mari kita lakukan 10 menit. 1, 2, 3. Terima kasih untuk PKM, untuk talk show PKM teknik di hari pertama sudah selesai. Untuk diingatkan kembali untuk mengisi link evaluasi yang sudah dikirimkan di kolom chat. Terima kasih. Sampai bertemu di PKM talk show ke hari kedua besok dengan jam yang sama.